Sebagai awalan dalam kegiatan Cita Bhawana, pembekalan dan keakraban yang tentu semalam sudah tidak sedikit hal-hal inspiratif, hal-hal peneguhan, pengetahuan yang telah kita dapatkan, dan saya percaya para Bante Awuso bukan orang-orang yang sedikit pengetahuan, melainkan adalah para cendekiawan. Bagaimanapun tentu untuk berpribadinya bersifat relatif, sehingga Dewan Pimpinan Sangga Theravada Indonesia menganggap perlunya ada kegiatan semacam duduk di sini sebagai pembicara. Sesungguhnya bukan untuk menaikkan status, bukan untuk kebanggaan, terlebih juga bukan untuk saling berlomba, berkompetisi. Kira-kira uraian dhamma siapa ya yang paling mendalam? Yang paling wah ya. Setiap uraian dhamma sejauh itu didasarkan pada pustaka suci Tipitaka yang semalam juga diangkat beberapa. Itu adalah dhamma yang bagaimanapun ada manfaat ke dalam diri, ada manfaat di dalam diri. Sedikit juga barangkali pemberitahuan yang semalam sempat ada sedikit keraguan tentang nama sutta. Ya, namanya Catuma Sutta atau namanya Umibaya Sutta. Dua-duanya ada. Kalau di Majjhima Nikaya sebutannya adalah Catuma Sutta. Sedangkan kalau di Anguttara Nikaya sebutannya adalah Umibaya Sutta. Meskipun Umibaya adalah salah satu dari 4 baya-baya atau ketakutan-ketakutan yang disampaikan oleh Sang Buddha. Demikian ini salah satu ciri penamaan sutta, termasuk juga penamaan wagga dalam satu kelompok sutta.
Kadang diambil satu kata yang paling mewakili, paling signifikan dalam sutta itu. Jika ada beberapa yang signifikan, yang tidak bisa dikatakan inferior antar satu dengan yang lain, biasanya diambil poin pertama sebagai nama sutta atau nama wagga, tetapi tidak pasti. Ada juga yang menggunakan poin kedua atau bahkan poin keempat, ya sebatas sebagai penamaan sutta. Bagaimana disampaikan tadi bahwa kegiatan ini adalah kegiatan yang sangat signifikan karena bisa sekaligus saling berbagi antar sesama biku. Kalau kita telusur balik ke situasi zaman kehidupan Sang Buddha masih ada, masih bisa langsung berjumpa dan bercengkerama dengan beliau. Mohon maaf kalau istilah cengkerama ini kurang patut untuk digunakan kepada Sang Buddha. Berbincang-bincang. Tetapi para biku, para siswa sendiri satu sama lain tidak jarang melakukan pertemuan. Ketika berada di dalam satu lingkup wihara yang sama. Dan itu adalah perbincangan-perbincangan yang menyegarkan, perbincangan yang mendatangkan piti somanasa. Oleh karena dasarnya adalah dasar masing-masing punya pengharapan baik terhadap diri sendiri, sekaligus punya pengharapan baik kepada yang lainnya. Dan ini tentu bebas dari istilah perdebatan yang punya tujuan menang kalah. Dan mereka yang berbincang itu bukan mereka para putujana atau sekha, melainkan adalah juga para asekha. Mereka yang sesama arahanta inilah berbincang-bincang. Dan karenanya situasi dalam perbincangan itu dasarnya adalah dasar hati yang damai, hati yang tenang, pengharapan baik sudah pasti. Dan mengarah sebagaimana yang tadi disampaikan adalah munculnya keceriaan, munculnya piti, munculnya somanasa. Dalam hasil perbincangan itu bebas dari perdebatan. Apalagi sampai mengarah ke upaya mendapatkan kemenangan dalam pembicaraan. Tentang benar salah, satu sama lain tahu pasti pihak yang berbicara itu telah mendasarkan kebenaran dalam berbicara. Oleh karena sesama arahanta. Jadi tujuannya juga ternyata bukan mencari bagaimana benarnya di antara yang salah.
sekadar pengingatan, sekadar memunculkan keceriaan hati, kebahagiaan hati, yaitu somanasa, muncul piti, muncul pasadi, atau suka, kebahagiaan. Perjumpaan ini sekaligus bisa berbincang dengan sekian banyak biku dan samanera yang tentu ini sangat secara pribadi sangat positif, oleh karena jangankan kepada sekian jumlah biku, satu atau dua orang biku saja yang datang ke saya secara langsung atau lewat media sosial dengan telepon atau mengirim text message, bertanya ini itu. Pada umumnya saya memberikan kepedulian yang lebih, oleh karena saya menganggap biku samanera itu adalah sosok yang sangat-sangat spesial. Bertanya itu bukan bertanya karena ingin menguji, karena ingin coba-coba, karena ingin iseng, karena ingin ya sambil-sambilan begitu ya. Tapi didasari dengan bekal atau modal, kalau boleh dibilang tepatnya, modal yang sangat besar sudah. Mau menerjunkan diri dalam dunia kepetapaan. Sehingga pertanyaan-pertanyaan beliau itu perlu dianggap sebagai sesuatu yang sangat penting, yang bukan berarti kemudian mengabaikan para berumah tangga. Pertanyaan-pertanyaan para berumah tangga tentu juga perlu ditanggapi, hanya saya mungkin masih sedikit bias kalau dengan berumah tangga, masih pilih-pilih sampai di mana saya perlu menanggapi atau perlu ditanggapi atau tidak. Hingga pertemuan antar sesama biku ini menjadi sangat berarti, bisa terjaga kondusivitas atau kelancaran dalam menjalankan brahmacharya. Bagaimanapun berkumpul bersama, ada perbincangan, ternyata tidak selalu kita-kita dan juga mereka-mereka ketika berjumpa itu yang dibahas adalah hal-hal yang bermanfaat. Bagaimana yang semalam disebutkan, Sangwaraya, Pahanaya, Viragaya, Nirodhaya, Sambudhaya, Nibbanaya, Sangwatati. Bicara hal-hal yang lain-lain, bahkan ya seperti yang Bante Utamo sampaikan itu,
pusaran air ya, menuju ke dalam air. Yang dibahas, oh semalam itu Premier League, siapa ya, Arsenal atau Manchester United? Saking terbiasanya dan saking seringnya, satu ketika di tempat saya berada ada seorang biku senior yang biasanya tidak menggubris biku-biku itu mau bicara apa. Pas makan bareng, karena semalam itu ada pertandingan yang seru, tidak tahan untuk tidak membahas. Bantainya berseloroh. Bicara yang lain apa enggak bisa? Hampir setiap kali pembicaraan yang dibahas itu urusan yang di luar konteks apa itu semestinya biku perlu dibahas, perlu bicarakan. Dan memang biku senior ini adalah biku yang kalau di wihara itu ya yang paling disegani dan juga paling ditakuti. Langsung diam semua. Ya itu masih tergantung juga bagaimana kita ketika berjumpa. Kadang dalam perjumpaan itu alih-alih bahas tentang hal yang bermanfaat, yang dibahas ya mungkin kalau bukan bola, bukan situasi politik, situasi bencana alam, situasi negara A, negara B, wilayah A, wilayah B. Termasuk juga pamer. Ini aku baru dapat ini gadget yang ya mereknya A. Ini merek A yang generasi kesekian. Yang satunya merasa belum punya, ya agak-agak panas. Ya. Oh, saya juga sebetulnya mau punya. Atau kalau bukan masalah gadget, mungkin masalah yang lain-lain yang kecenderungannya itu justru apa ya, alih-alih menurunkan, meredam tanha, raga, mana, terlebih atik mana, justru malah mengumbar, memberikan minyak. Ini juga mengikuti kata Bante Utamo semalam tentang yang disampaikan Bante Utamo semalam ini, ya sudah sangat mewakili, meskipun dalam 6-7 hari ini hanya satu suta itu dipegang, dijalankan tanpa ada pembabaran yang lain, sudah lebih dari cukup. Beliau membuka semuanya, tidak ada rahasia, memberi semuanya semampu beliau bisa. Saya yakin itu. Sampai kerelaan beliau dalam memberi, wihara ini pun kalau ada yang mau memiliki, beliau persilakan. Tapi yang beliau persilakan bukan pada memilikinya. Yang beliau persilakan adalah
maunya. Ya kalau punya kemauan ya silakan, tapi tunggu dulu, hadapi dulu pengurus wihara. Tapi ini main-main ya supaya tidak tegang. Salah satu tujuan utama juga dalam pertemuan kita, yang sesungguhnya pertemuan ini adalah pertemuan langsung. Ada juga pertemuan yang tidak langsung yang disebut dengan online, di mana ada grup-grup, ya salah satunya grup yang pihak Dewan Pimpinan bentuk untuk komunitas warga Sangga Theravada Indonesia, itu juga sebagai media untuk dimanfaatkan ke hal-hal yang positif. Dan pertemuan apapun, baik secara online maupun offline, punya satu tujuan saja, atau kalau mau lengkapnya adalah dua tujuan, yaitu titik samanyata. Samanyata artinya keberadaan setara. Titik di sini artinya pandangan. Dan yang dimaksud pandangan di sini tentu adalah pandangan yang benar, pandangan yang selaras secara benarnya. Artinya apa? Tidak boleh, tidak bisa antar biku, termasuk antar organisasi keagamaan Buddhis, selama mereka kita mengaku sebagai pengikut Sang Buddha, punya cara pandang yang berbeda dengan biku yang lain. Kalau ada cara pandang yang berbeda, itu adalah permasalahan sudah. Sehingga dalam kewinayaan itu ada proses pengadilan. Bukan hanya urusan kewinayaan, soal pelanggaran winaya, tetapi juga soal perbedaan dalam pemahaman ajaran Buddha. Tidak boleh. Tapi justru yang marak adalah banyaknya tradisi-tradisi dialektika di dalam agama Buddha ini, termasuk marak peristilahan meditasi tekniknya Bhante A, meditasi tekniknya Bhante U. Maaf, bukan mengarah ke, kan ini hanya ini ya. Kalau itu dikatakan teknik meditasi Bhante A, artinya itu bukan teknik Sang Buddha. Oleh karena jika yang diambil adalah Tipitaka sebagai sumber, yang bersangkutan hanya sebagai penyampai, semestinya tetap itu adalah meditasi ala Sang Buddha, teknik Sang Buddha, disampaikan oleh biku A, biku B, biku U, biku apapun.
Mohon izin Bante ya, saya tidak itu. Ini kan banyak ya. Ya. Tidak ada alasan untuk memberi nama ini adalah teknik meditasi, entah apa sebutannya, Bante atau suhu atau apapun. Saya tidak menggunakan istilah yang nanti menjurus ke apa namanya, identitas tertentu. Tetapi boleh juga untuk memberi nama meditasi, salah satu teknik meditasi, cara meditasi, tujuan bermeditasi, latar belakang bermeditasi, bahwa ini adalah meditasi biku A, biku B, biku C, atau apapun, entah itu bukan biku, tapi kalau di Myanmar misalnya menggunakan istilah sayado, kalau di Thai mungkin menggunakan istilah acan, kalau di Sri Lanka mungkin menggunakan istilah hamdruwo misalnya, ya. Atau apa begitu. Boleh saja jika yang disampaikan itu beda dari yang Sang Buddha ajarkan, untuk memberikan kejelasan. Bahwa ini betul teknik yang bersangkutan itu ajarkan, bukan yang Sang Buddha ajarkan, sehingga tidak boleh juga menggunakan istilah meditasi ala Sang Buddha kalau memang yang diajarkan itu tidak bersesuaian dengan yang Sang Buddha ajarkan. Akan tetapi jika yang bersangkutan itu masih menggunakan emblem bendera atau pertanda-pertanda yang menunjukkan bahwa dia masih ada sangkut pautnya dengan Sang Buddha, sebagai biku, sebagai bikuni, sebagai upasaka, upasika, termasuk pandita yang kita mengerti di Indonesia ini, upasaka, upasika, pandita, para atasilani, sayale, meji, dan sebagainya. Atau berumah tangga biasa dengan punya sebutan Dhammaduta. Mereka masih menggunakan emblem, bahkan berada dalam kebergantungan pada ajaran Sang Buddha atau kelembagaan Sang Buddha. Makan, minum, tidur, hidup bergantung pada paramita Sang Buddha. Tetapi mengajar ini meditasi teknikku, bukan teknik Sang Buddha. Kira-kira orang seperti itu apa istilahnya itu? Kalau bahasa kampung saya, ya, permisi ya, masih ada cenglinya enggak? Apa ya bahasa Indonesianya ya? Masih ada logikanya enggak? Ini yang perlu ditekankan dalam kita mengajar dharma, khususnya dalam barangkali pelatihan meditasi. Sejauh yang disampaikan dalam uraian bimbingan meditasi itu didasarkan pada Tipitaka yang merupakan sumber utama ajaran Sang Buddha, tetap
meditasinya itu adalah mestinya disebut meditasi Buddhis. Dan setelah menyatakan sebagai meditasi Buddhis, dia tidak boleh lari dengan menguraikan sesuatu yang beda, apalagi berlawanan, termasuk hal yang tidak disampaikan oleh Sang Buddha dan punya intrik-intrik, tidak ada kesesuaian dengan ajaran Sang Buddha. Namanya adalah matra atau tolok ukur umum upatesa, yaitu tolok ukur umum yang mempertimbangkan satu penyampaian itu bersesuaian tidak, cocok tidak dengan ajaran Sang Buddha, kalaupun tidak ada di dalam Tipitaka. Jika ada kesesuaiannya, itu sudah termasuk sebagai pengajaran Buddha. Oleh karena selain Sang Buddha sendiri, sesungguhnya di Tipitaka itu juga banyak juga sawaka bhasita, yaitu suta-suta yang bukan Sang Buddha yang membabarkan, melainkan adalah para siswa. Tidak masalah. Tetapi kalau uraian yang diberikan itu beda dari ajaran Sang Buddha, tetapi punya arah-arah yang menjauh dari ajaran Buddha, bisa diputuskan itu adalah penyimpangkan dari ajaran Buddha, bukan yang Sang Buddha ajarkan. Kriterianya ada di Kesaputtiya Sutta yang kita sering menggunakan nama Kalama Sutta, yang di bagian bawah sutta itu diperjelas jika sesuatu setelah dilakukan membawa pada bertumbuh kembangnya loba, dosa, moha, dapat dikategorikan itu bukan ajaran Sang Buddha. Sebaliknya, jika penguraian atau praktik itu mengarah ke berkurangnya dan terputusnya loba, dosa, moha, uraian atau praktik itu boleh dikategorikan sebagai ajaran Buddha, meskipun dengan bahasa, dengan ungkapan, dengan contoh, dengan perumpamaan yang berbeda-beda. Selain dari urusan didik sama nyata, kebersamaan dalam hal pandangan, yaitu bahwa kita sesama Buddhis, apalagi sesama biku yang menyatakan diri sebagai Theravada, setidaknya ya, semestinya tidak ada persimpangan pendapat. Kalau ada persimpangan pendapat, mesti diusut. Sejauh apa kita sudah konsen dengan fenomena seperti ini,
Sehingga untuk saat sekarang ini, bukankah seolah-olah suasana keberadaan ajaran Buddha dalam tanda petik itu sudah di luar kontrol. Siapa mengatakan A, mengatakan B, mengatakan Z, mengatakan C, bebas. Ini adalah ya suasana di permukaan sekian tahun belakangan ini. Dan perjumpaan ini juga selain demi titik samanyata adalah juga sedikit banyak ya adalah sila samanyata, keberadaan setara dalam sisi tata kebiasaan yang baik dalam kewinayaan. Ini yang memungkinkan bisa diharap dalam pertemuan ini. Tentu dalam berjumpa tidak lepas dari yang namanya berbagi pengetahuan, termasuk juga pengingatkan, mengingatkan ada hal yang kurang sesuai, patut tidak untuk diungkap, supaya yang bersangkutan dan yang lainnya menjadi tahu, oh hal seperti ini kurang patut. Itu bagian dari sila samanyata. Bagaimanapun tentu itu perlu dalam proporsionalnya. Kalau urusannya itu menengah sampai akut, ya tentu dengan penanganan yang setimpalnya. Tetapi bagaimanapun tetap dengan kebijaksanaan, dengan kepala dingin, dengan hati yang sejuk, dan dengan pengharapan baik. Apalagi kalau perihalnya itu adalah perihal yang ya enteng-enteng, ringan-ringan, di winaya pun tidak ada, hanya sebatas kesepakatan. Perlu ada pengingatan? Perlu, tetapi perlu juga mempertimbangkan ya sesuai dengan proporsionalnya. Permisi bicara yang kebetulan juga sama kasusnya. Ada seorang biku, tapi tidak di Indonesia, biku baru. Karena alasan tertentu, biku ini mencukur rambutnya lebih awal 1 hari. Nah, bertepatan dengan berjumpa dengan salah seorang yang lebih senior. Senior sekali sih tidak, yang lebih senior. Aduh, kata-kata, kalimat-kalimat yang diucapkan itu saya sampai tidak tahan. Hanya urusan rambut dipotong sehari sebelum kesepakatan. Kata-kata yang muncul begitu menusuk hati sekali. Dan itu kepada biku baru. Biku baru itu maksudnya biku dalam program 3 bulan dalam masa wasa. Dan yang bersangkutan itu
apakah tidak trauma menjadi itu Pak ya jangankan biku itu hanya untuk program sementara untuk kemudian kembali menjadi berumah tangga berharap ada kenangan indah saat menjadi biku. Tetapi mendapatkan suasana yang kalau memang itu pada proporsionalnya ya tidak soal. Permasalahannya adalah bukan pada proporsionalnya. Kepada mereka yang mungkin bukan program 3 bulan, program 1 bulan, tetapi program tanpa batas waktu, tetap juga hal-hal yang ingin diucapkan sebagai pengingatan ya perlu juga untuk mengingat sisi proporsionalnya. Semalam kita mendapatkan satu uraian bahwa menjadi biku itu bukan untuk enak, dan itu ada dasarnya sebagaimana yang juga dibacakan oleh ketua panitia. Bukan untuk mencari enak. Apakah ini disangkal? Tentu tidak. Tetapi untuk satu perspektif lain lagi, ini boleh disangkal. Bahwa menjadi biku itu untuk mencari enak. Mencari enak bagaimana? Kalau seseorang itu ingin menjalankan dharma sesuai dengan dharma, dhammanu dhamma pati-pati, tetapi masih diribetkan dengan mencari penghidupan dari pagi sampai sore, bahkan lembur sampai malam, hari demi hari. Tiba hari libur, minggu, sudah capek, isinya hanya tidur, istirahat, atau cuci pakaian, atau mungkin pelesiran kemana. Terpikir untuk mempraktekkan dharma itu kecil sekali. Menjadi biku itu memudahkan untuk praktek dharma, untuk mencari enak. Ada satu kalimat, entah itu ada dasar di pustaka suci atau tidak, saya tidak yakin, tetapi adalah kata yang baik dan sangat baik yang pernah saya dengar dari Bante Sri Banyawaro Mahathera, bahwasanya hidup berumah tangga itu jauh lebih tidak enak daripada hidup sebagai biku. Maksud tidak enak itu adalah lebih sengsara, lebih menderita. Sengsara menderita karena merasa perlu untuk mengikuti apapun kesenangan indrawi yang muncul dalam batin. Termasuk merasa perlu untuk mengimbangi tetangga kanan kiri. Tetangga sisi kanan tetangga sisi kanan saya sudah punya apa dan mau punya apa. Saya punya apa dan mestinya punya apa. Didorong, dipicu, dipacu untuk berlomba sesuai dengan fashionnya
orang hidup dalam komunitas. Sehingga hidup menjadi petapa, menjadi babacita adalah hidup yang enak, hidup yang nyaman karena tidak perlu sibuk menyantuni atau mengikuti apa yang kesenangan indrawi itu tuntutkan, atau kalau lebih lengkapnya keempat bahaya yang semalam itu. Keempat jenis ketakutan. Baik, ini adalah pengantar. Tapi sudah jam 10 nih, hampir. Saya ingin acara ini berlangsung sesuai dengan topik, yaitu pembekalan dan diskusi, yang mana untuk acara diskusi tentu akan ada yang bertanya dan ada yang menjawab. Tetapi sebelum ada pertanyaan, saya ada hal-hal yang mungkin adalah topik yang patut untuk dibahas, yaitu untuk didiskusikan. Pertama adalah istilah Bante, istilah Awuso. Ya, ini mohon ya, bincangnya kok ringan-ringan, enteng-enteng. Sekali lagi, ini bukan untuk kompetisi siapa yang paling wah, tapi adalah semua pembicaraan kalau dasarnya adalah ya apa yang sesuai dalam Tipitaka, tentu semuanya adalah hal yang baik. Ringan, sedang, berat itu relatif. Tidak harus yang berat-berat, tidak harus yang rinci-rinci juga. Pada zaman awal, saat Sang Buddha masih ada, para bhikkhu samanera itu memanggil satu sama lain dengan istilah Awuso, termasuk kepada yang lebih tua. Oleh karena kata Awuso sesungguhnya adalah kata yang digunakan sebagai bentuk penghargaan, penghormatan. Artinya ia yang sepuh, ia yang dituakan. Itu kata Awuso. Bagaimanapun, setelah waktu belakangan Sang Buddha memberikan kebijakan bahwa untuk istilah Awuso ini digunakan oleh bhikkhu yang lebih senior kepada bhikkhu yang lebih junior, kepada samanera, termasuk kepada perumah tangga sekalipun. Sedangkan untuk kata Bante digunakan untuk menyebut perumah tangga, dari perumah tangga samanera atau bhikkhu junior kepada bhikkhu dan bhikkhu senior. Di sini tentu dalam penyebutan diri sendiri tidak bisa, bukan tidak bisa sih, tidak lazim menuliskan nama sendiri dengan
awalnya itu Bante. Bante itu diucapkan oleh orang lain, seperti kata Mister, ya. Orang yang membuat surat namanya siapa, tidak menyebutkan MR itu di depannya, namanya saja. Tapi kepada siapa mesti ada kata MR titik Mister. Bagaimanapun ya itu masih sangat relatif terkait dengan budaya yang berbeda. Di budaya timur, baik di Indonesia maupun di Thai yang saya tahu, ya, kalau saya ini sebagai papanya anak-anak, kalau saya mau berbicara kepada anak saya bahwa saya menginginkan sesuatu, Papa ingin anak-anak ini menjadi orang baik. Tidak mengatakan saya, tapi Papa. Nah, ini adalah budaya. Sehingga ya, kalau saya ini sebagai biku yang biasa disebut dengan Bante, dipanggil Bante oleh umat-umat, nah ikut budaya ini. Bante belum menginginkan apa-apa, Hanumodana, ya. Agak janggal. Bagaimanapun ini masih memungkinkan dalam proses pengajaran, terutama kepada yang masih relatif muda, kanak-kanak usia 5 tahun, usia 7 tahun, untuk mengajari ini loh, kamu mesti sebut Bante. Bagaimanapun ini berkaitan, bersinggungan dengan yang namanya budaya, ya. Saya tidak banyak membahas sampai putusnya bagaimana. Termasuk juga istilah awuso. Istilah awuso itu adalah istilah untuk penghargaan dari seseorang kepada orang lain, sehingga diri sendiri kalaupun merasa lebih rendah, lebih sedikit masa-wasanya, tidak bisa mengatakan, oh awuso, maksudnya dirinya sendiri, ya, awuso belum bisa pergi ke sana Bante. Nah, sesekali saya mendapat kiriman chat yang semacam. Ini sekadar pengetahuan saja. Dan kata awuso sekali lagi adalah kata yang dulunya digunakan meskipun untuk yang lebih tua. Oleh karena permaknanya adalah beliau yang disepuhkan, yang dituakan. Termasuk kata yang diwarnai dengan penghargaan-penghargaan. Jadi bukan, istilah awuso ini bukan untuk menandaskan bahwa kamu itu wasanya lebih rendah dariku loh, sehingga aku mesti menggunakan istilah awuso ini kepada kamu, kepada Anda. Tidak demikian. Nah, ini adalah tentang Bante awuso. Ada, karena ini sifatnya adalah diskusi, jadi topiknya itu beraneka, walaupun topiknya datangnya dari pembicara.
Dalam pembicaraan dengan Bante yang di Thailand beberapa hari yang lalu, sewaktu saya di Thai sana, ya diskusi dhamma, saya menggunakan istilah citta. Bahwasanya saya mengatakan bahwasanya fenomena semua keberadaan yang muncul, yang terjadi, segalanya itu tidak lebih penting dari citta, yaitu bagaimana citta itu menanggapi. Ditanya, sebelum menggunakan kata citta itu, tolong artikan citta itu apa? Artinya apa citta itu? Bagaimana kita menjawab? Boleh angkat tangan? Bukan angkat tangan menyerah ya. Ya. Tunjuk jari untuk memberikan komentar. Saya jawab dengan singkat, yang kemudian beliaunya diam. Oleh karena yang bertanya ya seukuran guru saya juga. Citta adalah keberadaan abstrak yang punya tugas berpikir atau mengetahui objek, punya ciri tidak kekal, yaitu muncul padam, yaitu setelah mengalami kepadaman, sesuatu yang muncul lagi, citta yang muncul lagi adalah bukan citta yang sama yang sudah padam itu. Dan citta ini selain punya ciri tidak kekal, tidak tetap, adalah tidak ada diri. Dia bergantung pada rupa. Bergantung pada rupa, citta ini ada. Tanpa ada rupa, citta tidak bisa muncul. Saya tambahkan sendiri di sini, seperti halnya cahaya. Tahu cahaya ya? Sinar. Sinar ada itu karena ada api. Termasuk warna. Warna ada itu karena ada api. Termasuk panas. Panas itu ada karena ada api. Termasuk mungkin asap, termasuk mungkin lidah api, itu ada karena api. Tanpa ada api, panas tidak mungkin ada, cahaya tidak mungkin ada. Demikian pula citta ini menjadi ada karena ada rupa. Nah, ini sebatas cerita ya, cerita, termasuk barangkali bisa menjadi bahan diskusi ke depan. Mungkin ada sudut pandang yang lain yang terkait dengan definisi kata citta ini. Satu hal lain adalah tentang keberadaan sangkara dan wisangkara, sangkata dhamma dan asangkata dhamma. Sabbe sangkara anicca, segala bentukan adalah tidak tetap, tidak kekal. Nah,
dengan premis yang ada satu ini tergiring satu premis berikut, yaitu sabbe wisangkara nicca. Kalau sabbe sangkara anicca, segala bentukan tidak kekal, berarti yang bukan bentukan adalah kekal. Bagaimana kalau ada umat Buddha bertanya seperti ini atau mencari tahu kebenarannya? Kita mengiyakan atau menolak, menyangkal. Kalau menerima, apa alasannya, apa dasar kepustakaannya. Kalau menyangkal dengan dasar logika pemikiran kebenaran bagaimana? Oh iya, tadi menunya nasi pecel Bante. Jadi nggak ada respon apa-apa ini. Ya silakan. Izin Bante, ini mungkin keliru atau tidak saya kurang tahu. Hanya dari yang saya tangkap adalah kalau ada kemunculannya maka ada kepadamannya. Jadi apa tadi? Sabbe sangkara. Sabbe sangkara. Karena ada kemunculannya maka ada kepadamannya. Ya. Tetapi kalau tidak ada kemunculannya, bagaimana mungkin ada kepadamannya? Yang penjelasan yang Termasuk bagaimana mungkin ada kekekalannya. ya. Betul ya? Kalau memang tidak ada yang sesuatu yang membentuk, Kalau tidak ada kemunculannya, ya, maka tidak ada perubahannya. tidak ada perubahannya. Ya, karena yang namanya bentukan itu ada kemunculannya, maka bersifat muncul, berlangsung, dan padam. Padam, betul. Kalau tidak ada kemunculannya, bagaimana mungkin ada kemunculannya, keberlangsungannya, dan kepadamannya? Ya, Sehingga ini kalau tidak hati-hati bisa dimengerti sebagai yang kekal. yang kekal. Dan artinya apa? Kalau tidak hati-hati bisa dimengerti sebagai yang kekal. Artinya mengerti sebagai yang kekal itu jadi benar atau tidak? Ya ini harus dialami ya. Kalau kita hanya berbicara ini bisa salah mengerti. Ya, jadi sesuatu yang bukan bentukan boleh tidak disebut sebagai yang nicca. Ini mungkin bisa jadi salah satu dari umat kita di daerah itu angkat tangan bertanya ke kita. Silakan. Ya. Berkomentar Bante. Kalau dilihat dari apa yang disampaikan tadi dan juga oleh Bante Atadhiro, berarti karena tidak ada kemunculan, maka tidak ada perubahan. Perubahan itu apa? Pelenyapan. Anicca? No. Viparinama? Oke, tapi apa namanya perlu dijelaskan ke bahasa Indonesia. Tolong dibantu, apa itu arti perubahan? Ya silakan. Perubahan adalah proses kemunculan dan kepadaman. 70.
Kenapa? Tidak beda jauh. Silakan. Perubahan. Baik 85. Yang benar adalah yang nilai 100 adalah jawaban saya. Tetapi yang menilai kan saya sendiri, ya toh. Nanti Bante Utama bisa menilai, itu hanya 70 saja itu. Perubahan adalah kumpulan kemunculan dan kepadaman. Atau dalam hal ini adalah keberlangsungan, atau ya perubahan itulah dikatakan berubah setelah muncul padam. Tanpa ada perubahan tidak ada. Perubahan itu adalah ada pembandingan antara sebelum dan sesudah, yaitu apa? Setelah mengalami kepadaman ada sesuatu yang muncul baru, dan kemunculan yang baru ini punya identitas beda dari yang sebelumnya, sehingga ditengarai sebagai yang berubah. Jadi apa itu perubahan? Adalah kumpulan kemunculan dan kepadaman. Jika ada yang mau menyempurnakan atau mungkin menyangkal, saya persilahkan. Jangan nggak benar itu, tapi nggak enak mau ngomong mau menyangkal. Nah, jangan begitu ya. Silakan Abuso, lanjut. Saya belum lanjut tadi Bante. Kalau tadi ini kembali ke yang ingin saya tanyakan Bante. Kalau tadi dikatakan bahwa yang sangkata dhamma atau sangkara dhamma itu adalah anicca, tidak kekal, karena disebabkan ada kemunculan sehingga ada kepadaman. Kemudian nibbana yang itu dikatakan sebagai tidak ada kemunculan sehingga tidak ada kepadaman, sehingga premisnya adalah tidak bisa dikatakan sebagai nicca juga. Lantas bagaimana dengan istilah yang sering digunakan yang juga mengacu kepada istilah nibbana, yaitu amata atau sering disebut amerta, yang kadang itu diterjemahkan sebagai kekekalan. Itu saja Bante. Kira-kira dengan penerjemahan kekekalan untuk amata ini setuju atau tidak Abuso? Saya tidak setuju Bante. Tidak setuju. Mengapa? Kalau diterjemahkan itu deathless Bante. Apa? Tanpa kematian. Deathless. Ya, tanpa kematian. Kalau deathless itu artinya apa? Sinonimnya apa? Tidak ada kematian. Iya. Sinonimnya apa? Tidak ada kematian, gampang sekali, ini bahasa Indonesia dasar. Tidak ada kematian, sinonimnya ya ada kehidupan. Yang selalu hidup, yang selalu ada, yang selalu sadar, yang selalu ada pengetahuan kebijaksanaan, itu nibbana. Soalnya mati itu bukan berarti mati dalam arti konteks persepakatan, tetapi mati dari nilai-nilai kebenaran. Jadi orang yang tidak mengetahui nilai kebenaran, kalaupun wadaknya itu hidup, sesungguhnya secara batiniah dia mati. Ya kan? Appamatu amatang petang. Appamatu, ketidaklengahan adalah jalan menuju Kehidupan. ketidakmatian. Jangan menerjemahkan jalan menuju kekekalan, itu salah besar. Besarnya itu ya sebesar wihara ini.
keberadaan kekal itu sejauh yang saya tahu tidak ditemukan di Tipitaka. Oleh karena apa? Paticca samuppanna dhamma, segala dhamma itu bergantung pada sebab menjadi muncul. Paticca samuppanna dhamma. Dan nibbana sendiri bagaimana? Bisakah disebut tidak kekal? Tentu tidak bisa. Jika tidak bisa disebut tidak kekal, bolehkah atau tentunya bisa disebut sebagai yang kekal? Juga tidak bisa. Sebagaimana yang Awuso tadi juga sudah jelaskan, sudah benar, termasuk Awuso Atadhiro juga sudah benar. Jika sangkara ada proses pembentukan, ada proses menjadi onggokan, dan proses menjadi onggokan itu punya ciri tidak kekal, mengalami kepadaman, dikatakan sebagai bahwa bentukan ini punya ciri tidak kekal. Tetapi kalau pembentukan itu tidak muncul, tidak terjadi, tidak ada onggokan, tidak ada proses pembentukan, bagaimana sesuatu yang memang tidak ada itu dikatakan kekal atau tidak kekal? Bisa mengikuti tidak? Bisa ya? Awuso Indagino? Bisa paham? Sedikit, tidak boleh sedikit loh. Harus tahu jelas. Soalnya kalau sedikit, dari saya sedikit, nanti dari Bante Utamo sedikit, dari Bante Santacito sedikit, apa namanya, kurang optimal nanti. Sudah jauh-jauh datang, sudah luar biasa berkenan datang, harus banyak dapatnya. Jadi kalau sangkara yaitu bentukan-bentukan, artinya bentukan-bentukan itu apa? Satu keberadaan yang entitasnya itu ditopang oleh faktor-faktor pembentuk, menjadi ada onggokan. Tapi kata onggokan ini tidak selalu bersifat konkret, yang bersifat abstrak juga bisa. Seperti misalnya onggokan wedana, onggokan sanya, onggokan sangkara, onggokan winyana. Sehingga karena membentuk onggokan dan itu ditopang oleh faktor-faktor pembentuk, segala sesuatu yang dimulai dengan faktor pembentuk, ada proses pembentukan, wajar mengalami proses penghancuran. Sehingga dikatakan sebagai satu ciri yang tidak bisa dikatakan tetap atau kekal. Istilahnya adalah tidak kekal. Tetapi jika memang keberadaannya itu tidak ada proses pembentukan, tidak ada proses pembentukan, sesuatu yang tidak ada proses pembentukan ini, yang memang tidak ada apa-apa, bisa dikatakan yang tidak kekal? Karena itu bukan berupa bentukan? Tidak bisa. Apakah bisa disebut sebagai yang kekal? Apanya yang kekal kalau memang itu sendiri tidak ada? Sesuatu yang tidak ada bagaimana bisa dikatakan kekal atau tidak kekal? Sudah boleh paham? Nah, saya beri contoh. Angka 2 itu kebalikannya angka berapa? Ya? Angka 5 itu mistiknya itu. Kalau apa? Forecast atau apa itu? Lotre itu mistiknya berapa itu? Angka 4 itu 8.
Angka 2 kebalikannya berapa? -2. Tetapi antara sangkara dan wisangkara, bentukan dan bukan bentukan, itu bukan sesuatu yang sama dengan 2 dan -2. Sangkara dan wisangkara itu alih-alih berhubungan dengan angka 2 dan angka 0. Bukan kebalikannya. Seolah-olah sabe sangkara anicca, sabe wisangkara nicca. Seolah-olah itu adalah kebalikannya. Tapi sesungguhnya bukan antara 2 dan -2, melainkan adalah antara 2 dan 0. 2 ditambah 0 berapa? 2. Berapapun ditambah 0 berapa? Tetap angka yang sama. Oleh karena apa? Tidak ada nilai. 2 ditambah -2 berapa? 0. 2 ditambah -3 berapa? -1. Masih ada angka, masih ada nilai. Tapi dengan 0 ini tidak ada nilai apapun. Memang kosong. Nah, tentang keberadaan kosong ini ada satu istilah, yaitu ketidakadadirian. Salah satunya adalah ditinjau dari sisi kekosongannya. Tetapi mengerti keberadaan tidak ada diri, anatta, jangan kemudian dipuntir seolah-olah kita mengerti ada satu entitas, ada satu keberadaan yang namanya anatta itu. Ini kita sudah terjebak pada doktrin atta. Tidak boleh mengerti ada satu entitas, ada satu keberadaan, ada satu fenomena yang dinamai anatta ini, yang punya ciri ya apa namanya, tidak ada inti, yang kosong semu, tidak berpemilik, di luar kuasa. Ini ada sesuatu onggokannya ini. Bagaimana kita mestinya mengerti adalah bahwa anatta sebatas istilah untuk menyangkal doktrin, cara pandang bahwa segala fenomena ada inti, yaitu attavada, pandangan sebagai yang ada diri. Menyangkal keberadaan diri, menyangkal keberadaan menyangkal keberadaan inti, menyangkal keberadaan atta, sehingga ada istilah untuk penyangkalan itu, muncul istilah anatta. Hanya itu saja. Tiga menit lagi jam 10.30. Ada 3 menit, silakan pembawa acara untuk mengambil kebijakan. Masih bisa Bante, tapi saya yang mau kasih tambahan Bante. Sering orang juga mengatakan begini Bante, segala sesuatu tidak kekal, yang kekal adalah ketidakkekalan itu. Bagaimana Bante pendapatnya Bante? Tidak bisa. Itu pertanyaan, apa itu pernyataan yang sembrono. Mengapa? Kenapa ada ketidakkekalan? Karena ada bentukan. Sejauh ada bentukan, di sana ada ketidakkekalan.
Jadi ketidakkekalan itu sendiri bersyarat. Syaratnya apa? Kalau ada bentukan. Jika bentukan itu tidak ada, bagaimana bisa ada anicca? Dan bagaimana dikatakan anicca itu sebagai sesuatu yang kekal? Ini betul ya? Silakan, bisa satu kesempatan lagi ya. Ada yang mau bertanya? Silakan jawab sendiri ya. Oh tidak, Bante. Ini saya minta pandangan saja, Bante. Kalau tadi kan di awal sekali sampaikan bahwa kita itu, apalagi sesama biku Theravada, harus memiliki pandangan yang sama. Lantas bagaimana dengan kita, kami para biku juga sering ditanya, terutama ketika pandangan berbeda antar tradisi. Karena tidak bisa dipungkiri, kalau kita melihat kembali ke sejarah zaman dahulu, munculnya banyak tradisi juga karena pandangan yang berbeda. Sebagai contohnya adalah ada tradisi Sautrantika. Kenapa Sautrantika? Karena mereka tidak meyakini Abhidhamma sebagai ajaran yang langsung dari Sang Buddha. Kemudian mereka membuat tradisi Sutantika atau Sautrantika, hanya mengambil Sutta dan juga Vinaya. Kemudian ada juga tradisi Mahayana, Hinayana, kita Theravada. Kemudian ada Mahayana yang beberapa, kalau kita tidak bisa memungkiri bahwasanya ada beberapa yang memang berbeda, Bante, berbeda doktrin. Nah, bagaimana kita ketika ditanya oleh yang berbeda pandangan, berbeda tradisi mengenai perbedaan ini? Baik. Sebelum menjawab pertanyaan, saya juga ada sesuatu yang lain yang mirip-mirip marak belakangan ini. Satu satu kelompok menamakan diri sebagai early Buddhism, Buddhisme awal, menggali suta-suta yang diyakini adalah yang awal-awal diajarkan oleh Sang Buddha dan lewat mulut Sang Buddha langsung, bukan Sawakabhasita. Misalnya ya banyak suta di Sutta Pitaka itu, para siswa baik biku maupun bikuni itu yang membabarkan dhamma dan dimasukkan dalam Tipitaka juga. Mereka tidak mengakui itu, termasuk tidak mengakui kata-kata, tidak mau mempercayai, apalagi tika, anutika, yojana, apa dan sebagainya. Saya tidak tahu bagaimana dia menjadi Buddhis. Apakah langsung tahu dari Tipitakanya dalam bahasa Pali? Atau dari para biku penceramah dhamma, dhammaduta yang pengetahuannya bagaimana? Apakah sudah pasti plek, persis dan benar sebagaimana yang Sang Buddha ajarkan? Tidak juga. Ya member-member, ya deket-deket, ya lebih dekat lagi, ada yang memang tepat, ada yang memang nyeleweng. Sangat bervariasi. Dan mereka yang mengatakan diri sebagai Buddhisme awal, mereka mengetahui dharma juga dari orang-orang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenaran uraian dhammanya kok. Terlebih kata-kata itu adalah jalan masuk untuk mengerti Sutta Pitaka atau Tipitaka. Dan kata-kata itu dikatakan sebagai juga tunniya pada. Tunniya artinya kecil-kecil, serba-serbi. Pada artinya kata, istilah.
yaitu adalah bagian yang Sang Buddha ajarkan juga semasih Sang Buddha hidup, hanya tidak dimasukkan ke dalam sutta karena ada pertimbangan-pertimbangan tertentu. Oleh karena itu adalah kalau dimasukkan akan mengganggu alur sutta itu secara plot utamanya, sehingga dijelaskan secara terpisah. Sebutannya adalah Atthakatha, atau lebih tepatnya adalah dunia pada. Lebih dari itu, Atthakatha ini juga sudah ada selain dari dunia pada ini, sudah ada sejak zaman Sang Buddha. Meskipun ada juga Atthakatha setelah Sang Buddha parinibbana. Dan semuanya itu adalah dalam rangka mendukung untuk masuk ke ajaran Buddha secara patutnya, secara sesuainya, secara selarasnya. Termasuk jangankan Atthakatha, Tipitakanya sendiri, siapa yang menyusun? Apakah Sang Buddha sendiri yang menyusun? Kan juga para siswa. Kalau tidak percaya pada para siswa, yang Tipitaka itu disusun pertama kali 3 bulan setelah Sang Buddha parinibbana, artinya apa? Buddhisme belakangan. Dan yang menyusun juga bukan Sang Buddha, jangan percayai juga Tipitaka itu bukan buatan Sang Buddha. Mereka berusaha untuk mencari, mengerti sutta, langsung dari sutta palingnya bagaimana. Terus kemudian dia punya pemahaman sedemikian rupa, memberitahu kepada orang-orang sedemikian rupa, ini loh sutta ini punya makna yang sedemikian rupa, dan ini adalah early Buddhism, sambil kepalanya geleng-geleng. Nah, dia tanya, Anda itu siapa? Kemampuan Anda dalam menguasai pustaka Pali seberapa? Kemampuan Anda dalam berbahasa Magadha Pali seberapa? Okelah, Anda itu punya pengharapan baik, pengharapan murni. Bagaimana murninya ajaran Buddha itu bisa diungkap ulang. Apakah ini berbeda dari Atthakatha Acarya? Apakah Atthakatha Acarya itu punya niatan untuk menyimpang dari ajaran Buddha, atau punya tujuan yang mungkin seperti bahkan lebih dari yang Anda miliki, punya pengharapan yang baik, terlebih punya kualitas-kualitas yang jauh lebih mumpuni daripada Anda sekarang ini? Ini kesalahan fatal yang mereka terlalu ekstrim pada kelompok early Buddhism itu. Tentang perbedaan pandangan, sejauh memungkinkan itu disatukan, itu akan menjadi baik dan diharapkan memang bisa disatukan. Tetapi kalau tidak bisa disatukan, itu sudah menjadi nanasangwasa. Nanasangwasa artinya yang berdiam di berbeda kelompok, yaitu seolah-olah tidak mengakui pihak yang tidak sesuai dengan yang pihak kelompok satu ini punya pandangan yang komunitas itu mengatakan ini yang sesuai, ini yang benar. Dan itu sangat banyak pemicunya. Urusan ego, urusan harga diri, urusan tidak mau mengakui yang lain, urusan
tradisi, urusan tempat tinggal yang berbeda, urusan waktu yang berjenjang jauh, ada berbagai macam sebab. Tidak sedikit ya kultur-kultur lokal ikut menghiasi ajaran-ajaran dalam pustaka Buddhis. Ya, kalau kita mengetahui cerita-cerita, di sana ada juga fabel-fabel. Ya, itu juga sedikit banyak ya dipengaruhi dengan cerita-cerita lokal atau masyarakat setempat. Tapi bagaimanapun kita mengertinya bukan itu benar atau salah, melainkan adalah bentuk karya sastra yang sedikit banyak membutuhkan peribahasa. Namanya sekarang itu majas, bahasa Arab. Dulu waktu saya belajar namanya peribahasa. Ada metafora, ada personifikasi, ada analogi, ada eufemisme, ada hiperbola. Sudah belum? Hiperbola. Ya. Ada berbagai macam jenis peribahasa. Termasuk juga ada apa yang namanya sinisme, ada ya? Sinisme, sarkasme, ya, paradoks, ya, banyak sekali. Nah, adalah hal-hal dalam karya sastra jamak dimasukkan dalam penyusunan satu risalah. Itu adalah hal yang normal, hal yang jamak. Dan tidak semestinya mempermasalahkan urusan peribahasa atau urusan kesusastraan, melainkan inti ajaran, hikmah apa yang mesti dipetik dari pengajaran itu. Ini banyak sekali muncul, misalnya di kata-kata ada misalnya sosok peta bicara dengan apa? Dengan seorang anak, atau mungkin bicara dengan seekor binatang apa begitu. Kemudian dari perbincangan itu menjadi bagaimana alur ceritanya. Nah, tentang benar salahnya tidak perlu dibahas. Tetapi hikmah dari apa yang dinyatakan dalam uraian itu yang justru yang menjadi utama. Dan ini apakah memang orang zaman dahulu itu tidak rasional, mistis, takhayul, tidak ada akal sehatnya, sehingga ada cerita-cerita fabel seperti itu? Kita keliru kalau berpikir demikian. Orang zaman dahulu itu cerdasnya 3, 4, sampai 5 kali lipat daripada kita sekarang. Terbukti bahasanya saja. Kalau mengerti bahasa Sanskerta, bahasa Pali, bagaimana tata aturannya itu dibandingkan dengan bahasa di dunia ini zaman sekarang. Sangat-sangat spektakuler. Jangan berpikir kita lebih cerdas daripada orang zaman dulu. Justru karena kecerdasan beliau, kepiawaian beliau membungkus makna yang positif yang bisa dibawa oleh pendengar, itu
itulah mereka mengemasnya. Beberapa ajaran memang dikemas dalam bentuk akal sehat, logika. Tapi sebagian yang lain justru dibuat mistis, dibuat tidak logis, setidak logis mungkin. Soalnya itu ada dampaknya, dampak secara subconsciousness, subsadar. Sesuatu yang sudah ada dalam logika, artinya otak sudah tidak perlu bekerja lagi, bawah sadar. Karena tidak ada yang menggantung, sudah pas pada tempatnya. Tetapi kalau ada sesuatu yang tidak logis, bawah sadar ini masih gantung, masih teringat. Kok bisa ya? Itu nggak logis, nggak nyambung. Karena masih gantung itu, mau tidak mau, sadar tidak sadar, masih teringat. Dan keteringatan inilah yang justru diharapkan oleh para pembuat penyusun cerita-cerita yang fiksi, kalau boleh dibilang, yang tidak logis, sengaja dibungkus dengan sesuatu yang tidak logis. Supaya apa? Supaya pesan-pesan dharma itu bisa dibawa selama mungkin, seingat selamanya mungkin. Dan itu diadopsi oleh cendekiawan zaman sekarang. Para penulis buku itu sekarang sudah mulai, kata sekarang ini bukan 1-2 hari tetapi 10 tahun, 15 tahun yang lalu sudah mulai mengadopsi cerita-cerita yang tidak masuk akal, yang hiperbola, yang di luar akal sehat. Untuk apa? Agar hal yang disampaikan itu betul-betul bisa diingat oleh pembaca atau pendengar. Memang disengaja. Ternyata orang sekarang juga mau mengadopsi yang justru orang sekarang juga menyatakan sebagai sesuatu yang mistis, tidak masuk akal. Dan ini adalah cara bagaimana kita mulai dari usia kanak-kanak sampai usia dewasa itu, sampai sekarang sampai usia dewasa pun beberapa orang masih nempel dengan kartun Tom and Jerry. Sudah gepeng-peng gitu ya, muncul lagi, kemudian ya bisa lompat-lompat lagi ya. Nah, itu adalah apa? Adalah hal yang orang pandai, orang pintar itu mengetahui cara kerja pikiran, baik pikiran sadar penuh, pikiran bawah sadar setidaknya begitu ya, sehingga punya kebijakan-kebijakan ya yang sesungguhnya apa yang orang dulu pendahulu kita punya cara dalam menuliskan, dalam mengajarkan Dharma Sang Buddha, nah punya bentuk-bentuk yang sedemikian rupa. Saya kira tidak perlu lebih panjang lebar lagi, dan adalah pertanyaan yang terakhir. Silakan.